Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama segala puji hanya bagi Allah, yang mana oleh Allah yang telah memberi kita berbagai macam nikmat, terutama yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Di antaranya juga ada nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat hadir berkumpul di masjid yang tersebut. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa juga sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat Nabi di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita telah memasuki malam pertama ya. Malam pertama di bulan suci Ramadan. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah, kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa kita tahun ini sampai sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, adapun penceramah kita sekaligus imam salat tarawih kita pada malam ini yaitu oleh Al-Ustaz Muhammad Ihsan dengan tema berbahagia menyambut bulan suci Ramadan. Langsung saja ya, kita panggil kepada Al-Ustaz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah pertama ada perubahan. Masya Allah. Kayak dia kok jadi sedikit jadi banyak kan? Direkam gitu. Memang direkam ya? Online kan? Itu kompas. Kompas ya. Masya Allah. Baik. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang kami muliakan, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita berkumpul di rumah Allah untuk memulai perjuangan kita sebulan penuh. Tentu ini adalah perjuangan yang sangat berharga, dan Ramadan bagi seorang muslim adalah waktu yang spesial, istimewa, berbeda dengan waktu-waktu yang lain. Untuk itu kita selayaknya bergembira, bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Bahkan Allah katakan dalam surah Yunus ayat 58, Allah memerintahkan, "Qul," katakan wahai Muhammad kepada manusia, "Bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad kepada manusia, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah, yaitu dengan diturunkannya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan awalnya, yang di dalamnya ada petunjuk, ada keterangan yang dipergunakan oleh setiap manusia, bukan hanya yang mukmin. Yang itulah selayaknya mereka bergembira, senang, bahagia. Dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan
kumpulkan dari dunia, harta, rumah, anak, istri dan seterusnya. Maka di sini kita memang harus berbahagia, senang. Kita senang nggak hari ini Bapak Ibu? Senang? Senang. Pasti senang Pak Ustaz. Bahagia. Saking senangnya rame menjadi. Kan? Sampai luar pun. Maka di sini kenapa kita berbahagia? Apa alasannya? Tentunya Rasulullah sudah memberikan alasan-alasannya. Bahkan Rasulullah tidak hanya senang, bahagia, bergembira, tapi Rasulullah juga memberi kabar gembira agar kaum muslimin juga senang. Makanya dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Nasai, Rasulullah kalau sudah masuk awal Ramadan seperti ini, Rasulullah berdiri di atas mimbar lalu menyampaikan tausiah, nasihat, memberikan semangat kepada kaum muslimin. Apa kata Rasulullah? Saya bacakan sabda Rasulullah. Karena yang layak untuk menyambut bulan Ramadan ini, kita dengarkan apanya? Perkataan siapa? Perkataan Rasulullah. Jadi Rasulullah bilang begini, anggap saja ya hari ini ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan kita. Jangan anggap saya ya, bukan ya. Bukan. Tapi sabda beliau kita dengar. Apa kata Rasulullah? Atakum Ramadan, kata Rasulullah. Bulan Ramadan telah datang menemui kalian, kata Rasulullah. Terus kenapa rupanya Rasulullah? Kalau datang Ramadan itu kenapa rupanya? Nah, Rasulullah sebutkan 7 keistimewaan Ramadan. Yang dengan begitu kita layak untuk bahagia, bergembira, senang. Yang pertama kata Rasulullah, syahrul mubarak. Karena Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Di antara keberkahan Ramadan, di bulan Ramadan Allah turunkan awal Al-Quran sebagai cahaya keselamatan dunia akhirat. Dan disitulah Allah angkat Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kebaikan-kebaikan sinar cahaya mulai muncul. Keberkahan Ramadan luar biasa banyaknya. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah apa lagi? Kata Rasulullah yang kedua, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Siapa yang mewajibkan? Allah. Siapa yang memerintahkan? Allah, bukan Rasulullah dan bukan ustaz, bukan masjid ini menyuruh kita untuk berpuasa, tapi Allah. Siapa rupanya Allah? Allah itu adalah pencipta alam semesta, yang menciptakan seluruh makhluknya, dan Allah lah yang menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan kita. Kita mau hidup bahagia atau sengsara itu siapa yang menentukan? Allah. Bahkan kalau kita keluar dari gang warna ini, menyeberang lewat mau masuk ke gang Madirsan, siapa yang menakdirkan itu kalau kita ditabrak atau tidak? Siapa kalau menakdirkan itu nanti kalaupun tertabrak pecah kepala kita berserakan? Siapa yang menentukan? Jadi bila kita mentaati perintah Allah, Allah akan atur, tentukan kehidupan kita akan lebih baik dunia maupun akhirat. Bahkan panggilannya luar biasa. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang memanggil itu siapa? Allah. Kan ayatnya kan bukan qul ya ayyuhalladzina amanu, kan bukan begitu kan? Qul ya ayyuhalladzina amanu, bukan begitu. Langsung ya ayyuhalladzina amanu. Berarti yang memanggil siapa? Allah. Misalnya Bu, Ibu dipanggil Bapak Presiden ke istana. Gimana kira-kira? Senang banget dipanggil Pak Presiden ke istana. Tapi bukan dihukum ya. Kalau dihukum bukan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga apa kata Rasulullah? Tufattahu fihi abwabus sama. Di bulan Ramadan itu memang dibuka pintu-pintu langit. Maksudnya pintu-pintu surga. Maksudnya pintu-pintu kebaikan. Di bulan Ramadan kita kerjakan kebaikan-kebaikan itu, maka berlipat ganda pahala, sehingga kalau kita mati dalam keadaan seperti itu kita bisa langsung masuk surga. Allah. Kemudian apa yang keempat? Wa tughallaqu fihi abwabul jahim. Ditutup pintu-pintu neraka jahim.
Maksudnya ditutup pintu-pintu keburukan. Memang ditutup. Sehingga kita memang sulit untuk melakukan keburukan-keburukan itu. Terhindar dari keburukan-keburukan, sehingga kalau kita terhindar dari keburukan, maka tidak layak pintu neraka itu dibukakan untuk kita, tapi ditutup. Kemudian yang kelima, apa kata Rasulullah? Yang kelima, Rasulullah katakan, wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan di bulan Ramadan itu memang dibelenggu, dirantai, diikat. Siapa itu? Setan. Sehingga dia tidak leluasa untuk menggoda kita, sehingga kita mudah untuk melakukan kebaikan. Jadi faktor eksternalnya sudah hilang, tinggal internalnya saja ini, kitanya. Kalaulah setan itu diikat di bulan Ramadan, berarti kalau ada orang yang tetap melanggar, bermaksiat, bahkan makin rajin pula di bulan Ramadan, maka yang ini siapa? Kan siapa jadi kalau setan yang diikat? Berarti kan begitu. Lagi pula memang setan itu bukan hanya dari kalangan jin, ada juga dari kalangan, apa dalilnya? Minal jinnati wan nas. Dalam ayat lain, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Kata Allah. Begitu jugalah kami jadikan setiap nabi itu musuh-musuhnya. Dari mana? Dari kalangan setan-setan manusia dan setan-setan dari jin. Itu jelas saya. Kemudian apa lanjutannya? Lanjutannya kata Rasulullah, wa fihi lailatun khairum min alf syahr. Dan di bulan Ramadan itu ada satu malam lebih baik daripada seribu bulan. Yang kalau kita beribadah satu malam itu diibaratkan ibadah kita itu selama 1000 bulan. Sama dengan berapa tahun itu? 83 tahun lebih, sekian bulan ya. Kalau kita disuruh beribadah sholat seperti itu, mau lupa mana bisa tahan lama. Ini ada dari jam 9 sampai jam 10 udah urat-urat itu udah ngadu gitu. Capek. Ustaz, bacalah ayat yang pendek sedikit, jangan panjang-panjang, jangan surah Al-Baqarah. Ya kan Bu? Tapi tidak, kalau kita manfaatkan itu, waktu yang sangat sedikit itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun. Apalagi kita memang di usia, ya kita kan umat Nabi Muhammad usianya antara 60 sampai 70, dibandingkan umat-umat yang terdahulu 1900-800 tahun. Gimana sanggup kita menandingi mereka kalau kita cuma 63 tahun? Bahkan ada yang 40 meninggal. Kurang dari itu lagi. Gimana jadi apa umat yang terbaik? Bulan Ramadan saatnya. Kalau kita berlomba-lomba di bulan Ramadan, kita akan lebih baik daripada umat-umat terdahulu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir apa kata Rasulullah? Ini sebagai penutup. Kan gak lama-lama kita di sini kan? Ini kan gaya agak lama sih, kita kayak ceramah 1 jam nih kayaknya. Tidak apa-apa. Nanti nggak jadi itu terakhir. Yang terakhir apa? Kata Rasulullah yang terakhir yang tak sedap. Yang terakhir apa kata Rasulullah? Waman hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tercegah, terhalangi, tidak mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar, dia tidak hidupkan malam itu dengan sholat, dengan ibadah, berdoa, berzikir kepada Allah, maka dia telah tercegah dari seluruh kebaikan. Maka dia dekat dengan keburukan, maka akhir hayatnya mungkin akan masuk ke dalam na'udzubillah. Maka berbahagialah kita pada malam hari ini. Kita menyambut bulan suci Ramadan, tidak usah banyak cakap-cakap, buktikan. Kan begitu kan? Betul kan? Kita kan membuktikan sekarang ini. Apalagi media sekarang sudah capeklah kita mendengarkan omongan-omongan. Apalagi kalau sudah pejabat dia, capeklah. Gak ada janji-janji itu. Oke, langsung eksekusi. Kita buktikan. Langsung habis ini kita sholat tarawih, kita khusyuk, berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan dunia kebahagiaan kita itu dari hati munculnya, lalu wajah bergembira, senang, masya Allah, senyum-senyumnya begitu ya. Jangan suntuk pula ya. Jadi suntuk deh. Dia kalau di luar Allah.
Jangan seperti itu. Bahagia, senang. Kemudian kita buktikan dengan melaksanakan ibadah-ibadah. Ibadah apa saja kita kerjakan di bulan Ramadan? Yang paling wajib apa itu? Puasa. Di bulan Ramadan yang khususnya maksudnya. Kalau 5 waktu pastilah di bulan Ramadan itu wajib. Puasa, kemudian malamnya sholat tarawih. Apa hukum sholat tarawih? Sunnah ya. Tapi bukan berarti mudah untuk ditinggalkan ya. Kenapa? Itu aib lah. Apalagi kalau ustaz nggak sholat kan kacau. Nggak sholat tarawih maksudnya. Kalau ditanya kan hukumnya berpahala dikerjakan, ditinggalkan tidak berdosa. Ya kan berarti nggak apa-apa. Enggak begitu. Bukan sesimpel itu. Makanya kata ulama begini. Tidak cukup hanya belajar fikih. Karena fikih itu hanya sebatas hukum, ya kan? Benar salah, gitu ya. Haram, wajib, sunnah, makruh, mubah. Tapi kita belajar apa? Adab, akhlak, etika, itu paling penting. Ya. Sehingga kalau misalnya ditanya masalah hukum perceraian misalnya antara suami istri. Kalau ada uzurnya itu kan pasti istri diberikan hak untuk misalnya minta diceraikan istrinya. Begitu juga suami gitu ya. Itu kalau secara hukum begitu. Tapi kalau dia berbicara tentang akidah, keyakinan, surga neraka, dia akan berkorban itu. Dia tetap pertahankan rumah tangga itu. Karena dia ingin ridho Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Karena mungkin disitulah pahala yang dia dapat. Begitulah kita duduk manis di masjid ini sholat kita. Ya, walaupun pahit, walaupun misalnya kalau nanti AC-nya tidak itu panas kita, ya begitulah. Mudah-mudahan panasnya masjid ini kita rasakan misalnya, mudah-mudahan itu sebagai penghampur dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin. Demikianlah jadi saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma a'inna 'ala siyam wal qiyam fi Ramadan wa 'ala tilawatil Qur'an wa 'ala khatmil Qur'an wa 'ala zakatil fitr وعلى حسن عبادتك إنك أنت مجيب الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan isi ceramahnya pada malam ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami beritahukan juga bahwasannya kita di sini sholat tarawih 8 rakaat dilanjut dengan sholat witir 3 rakaat sekaligus 1 salam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Ma'ruf.